busur derajat, lalu ada kertas putih dan layar tabir kertas. Tujuan percobaan kali ini yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang terakhir menentukan fokus lensa cembung. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin. Kedua, nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. 3. Gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulannya. 4. Ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut atau R. 5. Letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. 6. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Jadi untuk kesimpulannya, cermin datar merupakan cermin yang berbentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya atau semu, dan sama besar. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, susunlah. Kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Ketiga, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Kesimpulannya adalah cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif karena sifat divergen yang cerminan. Artinya, cermin cembung dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Sifat cermin cembung yaitu tegak, diperkecil, maya atau semu. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, susunlah alat seperti kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Ketiga, sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kelima, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Keenam, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak nampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Kesimpulannya, cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahayanya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkannya mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangan cermin cekung tergantung pada letak benda. Langkah percobaannya, yang pertama, susunlah lampu senter, celah, dan gelas yang berisi air. Kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca. Yang ketiga, gambarlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian, ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Keempat,
Pergunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian, geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Kesimpulannya, gelas kaca yang berisi air dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu sisi gelas kaca berisi air, maka sinar ini dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya di bagian tepi cahaya putih terlihat ada pelangi. Air dalam gelas kaca bertindak seperti prisma dan memisahkan cahaya putih menjadi warna-warna komponennya. Yang kelima, susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Lalu, pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat, kemudian geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Sekian praktikum saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.